Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan saya untuk menyampaikan penelitian tesis analisis pengembangan produk GASE menggunakan metode Host of Quality pada PT Garuda Indonesia yang disusun oleh Andi Leo Fitrianto dalam konsentrasi operasi Angkatan 39. Garuda Indonesia Training Center sebagai unit learning and development yang berada di bawah Direktorat Human Capital diminta oleh direksi PT Garuda Indonesia untuk melakukan berbagai macam pengembangan berupa inovasi-inovasi maupun ide yang dapat berkontribusi menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dari data tabel berikut diketahui bahwa penggunaan waktu simulator pesawat setiap hari Sabtu dan Minggu pada bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021. Diketahui pada minggu pertama, minggu kedua tidak ada penggunaan simulator. Kemudian pada minggu ketiga dan minggu keempat hanya digunakan 4 jam dan 8 jam saja. Untuk bulan Februari diketahui minggu pertama di hari Sabtu hanya digunakan 4 jam. Minggu kedua pada hari Minggu hanya 12 jam. Kemudian pada bulan Maret minggu ketiga digunakan 4 jam. Yang harus diketahui bahwa simulator ini setiap harinya dapat digunakan selama 24 jam. Melihat adanya peluang ini, maka manajer pelatihan operasi Garuda Indonesia Training Center berupaya melakukan gagasan berupa penawaran simulator kepada masyarakat umum, di mana masyarakat umum dapat menikmati sensasi merasakan simulator seperti aslinya. Produk ini ditawarkan dengan nama Garuda Indonesia Simulator Experience atau yang disingkat dengan GASE. Dikarenakan rendahnya penggunaan kapasitas produksi dari flight simulator CRJ-1000 yang awalnya hanya ditujukan kepada penggunaan training internal perusahaan, kemudian dapat dimanfaatkan oleh PT Garuda Indonesia untuk berinovasi dengan cara menawarkan kepada pihak umum menjadi suatu bisnis yang bersifat komersil. Hal ini menjadi suatu terobosan pada Garuda Indonesia Training Center untuk mendapatkan keuntungan tambahan dan mengurangi defisit dari keuangan yang ada. Untuk layanan program flight simulator ini memang bukanlah yang pertama di Indonesia, namun masih dipandang perlu untuk dilakukan pengembangan karena materi masih belum memperhatikan masukan berupa voice of customer. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan layanan produk flight simulator yang menjadi lebih baik, maka dapat dilakukan pengembangan serta inovasi berupa penelitian analisis terhadap pengembangan produk GASE ini yang berfokus kepada voice of customer, agar informasi yang disampaikan kepada penggunanya dapat menjadi lebih kompetitif. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka terdapat 3 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana konsep produk GASE yang dikembangkan oleh Garuda Indonesia Training Center. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana respon pengguna berupa voice of customer terhadap produk GASE apabila dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana layanan GASE dapat ditingkatkan kualitasnya sesuai yang diinginkan oleh penggunanya ke depannya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini yaitu terdapat 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep produk GASE yang dikembangkan oleh Garuda Indonesia Training Center. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji seperti apa respon pengguna berupa voice of customer terhadap produk GASE untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi kualitas layanan GASE yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna ke depannya dengan menggunakan pendekatan metode House of Quality. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam landasan teori. Landasan teori ini akan saya jelaskan yaitu yang pertama berupa jurnal dalam pengembangan sebuah produk. Kemudian yang kedua yaitu teori dari House of Quality yang saya ambil dari Heiser. Berikutnya, isi dari jurnal itu membahas mengenai pemikiran kognitif dari konsumen. Kognitif konsumen yaitu mengacu kepada seluruh proses di mana pemikiran sensorik diubah, kemudian dikurangi, dimaknai dan disimpan sebagai pemikiran lanjut dari konsumen tersebut. Di dalam hierarchical value map terdapat garis dan not yang saling terhubung, di mana hal tersebut berorientasi kepada pemikiran pelanggan. Ide utama dari hierarchical value map yaitu adanya pemikiran konsumen yang dapat dihubungkan secara satu persatu dan dapat dianalisis
sehingga antar elemen tersebut dapat menciptakan sebuah produk yang sangat menarik sesuai dengan keinginan konsumen. Teori berikutnya yaitu mengenai House of Quality, di mana merupakan bagian dari Quality Function Deployment. House of Quality menurut Heiser pada tahun 2015 menjelaskan bahwa rumah yang berkualitas merupakan suatu teknik dalam penggunaan grafik yang dapat menjelaskan hubungan antara keinginan pelanggan serta produk ataupun jasa yang diinginkan. Setiap manajer harus mampu menjelaskan hubungan ini secara mendetail sehingga perancangan suatu produk maupun jasa dapat dibuat dengan baik beserta proses menggunakan beberapa poin-poin yang diinginkan oleh pelanggan. Berikutnya saya akan membahas mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Peneliti melakukan pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Biglan pada tahun 2006 di dalam Sugiono pada tahun 2020 menyampaikan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian data yang telah dikumpulkan dan menjadi gambar ataupun kata-kata sehingga tidak tertuju kepada angka. Setelah itu data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan selanjutnya dideskripsikan sehingga orang lain dapat memahami isinya secara jelas. Untuk metode pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan dengan cara wawancara mendalam yaitu in-depth interview semi-structure dan ditujukan khusus kepada konsumen yang memiliki ketertarikan kepada program simulator pesawat. Dan kemudian data sekundernya sendiri milik perusahaan PT Garuda Indonesia. Kemudian untuk data sekunder yaitu milik perusahaan PT Garuda Indonesia, di mana nanti data yang digunakan sebagai kuesioner yaitu data yang diambil dari bulan April tahun 2021 hingga bulan Juni pada tahun 2021. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode snowball sampling, di mana menurut Barus dan Celil pada tahun 2014 mendefinisikan bahwa snowball sampling merupakan salah satu metode untuk penerikan sampel secara berantai. Hal tersebut memiliki arti bahwa sampel pertama ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian untuk pemilihan sampel selanjutnya dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel pertama. Kemudian dalam kerangka penelitian, peneliti memulai dari studi literatur untuk mempelajari berbagai macam teori yang akan mendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan sampling responden, melakukan wawancara terhadap 19 wawancara yang berhasil dilakukan. Setelah itu, masuk kepada teori hierarchical value map sebagai data pendukung untuk masuk kepada pengolahan data penggunaan kuesioner. Hasil dari kuesioner tersebut dilanjutkan dengan menggunakan teori important performance analysis dan house of quality, di mana important performance analysis menjadi teori pendukung dan house of quality sebagai hasil analisa terakhir. Setelah dianalisa, jika semuanya memiliki kesesuaian, maka dapat dilakukan kepada penyajian data dan dilakukan kesimpulan serta rekomendasi terhadap hasil penelitian ini. Namun jika tidak adanya kesesuaian, maka data harus diambil kembali dan diulangi lagi sesuai dengan urutannya. Hasil dari seluruh wawancara yang telah dilakukan, kemudian dilakukan transkrip dan diolah menggunakan NVivo. NVivo merupakan suatu paket perangkat lunak komputer dan dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data secara kualitatif. Seluruh informasi akan berupa berbasis teks dan multimedia dan dibutuhkan datanya dalam ukuran kecil maupun besar. Oleh karena itu, peneliti akan dapat melakukan pembuatan pengelompokan, pengurutan, pemeriksaan relasi dalam hubungan data, serta mengkombinasikan analisis dalam melakukan hubungan pencarian serta permodelan data tersebut. Untuk NVivo-nya sendiri yaitu NVivo 12. Selanjutnya masuk kepada bab 4 yaitu analisis data dan pembahasan dimulai dari proses wawancara. Peneliti sendiri berhasil mendapatkan 19 informan yaitu 14 orang sebagai expert yang memahami flight simulator, 4 orang perempuan dan 1 orang remaja. Untuk hierarchical value map sendiri terdapat 5 bagian yang bertingkat bermulai dari bagian bawah hingga berakhir pada bagian atas, yaitu fenomena, atribut, konsekuensi fungsi, konsekuensi fisik, dan nilai. Saya ambil salah satu contoh yaitu paling sebelah kiri yaitu fenomena. Fenomena itu merupakan pemikiran dari konsumen seperti apa sih jika mereka mengikuti program simulator GASE ini. Ternyata fenomena yang diterima yaitu adanya keinginan untuk mempelajari kemampuan cara terbang. Dan kemudian dari cara atributnya adalah dipersiapkan instruktur yang interaktif yang dapat mengerti penggunanya. Sehingga
konsekuensi fungsi dari instruktur interaktif tersebut akan mendapatkan kemampuan terbang yang lebih berkembang dari sebelumnya. Bagaimana dengan konsekuensi fisik? Hasil dari kemampuan terbang yang berkembang tersebut, maka dari pengguna dapat mengendarai, merasakan pesawat seperti aslinya. Sehingga nilai akhir dari konsumen tersebut akan menjadi berpengalaman dan mereka memiliki rasa senang, adanya tantangan, adanya rasa nyaman menggunakan pesawat simulator, adanya kepuasan dan kepercayaan diri. Dari seluruh hasil kuesioner yang telah diterima oleh peneliti, hasilnya adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa 36,7% bagi mereka yang sudah mengenal flight simulator ataupun ketertarikan terhadap dunia penerbangan antara rentang 6 tahun hingga 10 tahun. Kemudian rentang pendapatan gaji per bulan yaitu paling besar sebanyak 26,6%, yaitu bagi mereka yang memiliki gaji antara rentang 1 juta hingga 5 juta. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri mayoritas 26,5% yaitu berupa karyawan. Untuk rentang usianya yaitu 32,7%, yaitu rentang antara 21 hingga 25 tahun. Untuk pendidikan terakhir yaitu sebesar 53,1% merupakan SMA yang sederajat. Berikutnya lagi yaitu jenis kelamin yaitu 91,8% mayoritas adalah laki-laki. Setelah itu, hasil seluruh kuesioner diolah menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan metode Important Performance Analysis untuk mengetahui gap seperti apa yang harus diolah oleh tim GASE. Seperti yang kita lihat, pemeringkat 1 yaitu pertanyaan dari nomor 8 dari 20 pertanyaan yang diajukan, yaitu berupa deskripsi sebagai pilihan isi materi berdasarkan segmentasi kriteria seperti umur, yaitu anak-anak ataupun dewasa. Dari gapnya sendiri memiliki poin 1.2, di mana keinginan dari pengguna sebesar 4,5, namun hasil performansinya hanya 3,3. Setelah mendapatkan hasil Likert dari 20 atribut yang diinginkan oleh pengguna, maka dari tim melakukan analisa yaitu keterhubungan dengan atribut yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu seperti pembaruan informasi GASE, kemudian pengembangan database bandara, adanya konsep seragam dan kelengkapannya, pelatihan instruktur, pembaruan isi program GASE, dan hal yang lainnya. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan yaitu hubungan antara atribut satu dengan atribut yang lain, di mana antara atribut-atribut tersebut memiliki keterikatan sangat kuat maupun kuat, namun juga tidak menutup kemungkinan atribut-atribut yang lain yang tidak berhubungan sama sekali. Setelah atribut yang dapat dilakukan perusahaan, maka tim melakukan perhitungan ke dalam atribut metrik tersebut dan dilakukan perhitungan satu persatu. Seperti yang kita lihat pada poin A yaitu merupakan pemeringkat kepentingan pengguna, poin B merupakan keterhubungan matriks, yang C merupakan pemeringkat kinerja, dan D merupakan target perbaikan, E merupakan rasio perbaikan. Dari hasil analisisnya maka dilakukan perhitungan satu persatu dengan menggunakan rumus dari host of quality tersebut, sehingga didapatkan hasil bobot absolut juga bobot relatif secara persentase. Pada hasil akhirnya yaitu terdapat urutan pemeringkat kepentingan dari 1 hingga 10, dari nilai persentase yang paling besar hingga persentase yang paling kecil. Untuk bab 5 simpulan dan saran yaitu setelah peneliti mengetahui hasil analisis, terdapat 3 kesimpulan dari 3 pertanyaan pada tesis ini, yaitu yang pertama, adanya pengembangan isi produk GASE PT Garuda Indonesia untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu adanya hasil pembahasan berupa voice of customer yang telah diolah menjadi susunan perankingan berdasarkan atribut yang ditawarkan kepada Garuda Indonesia Training Center, sehingga terdapat 5 atribut prioritas yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan pendekatan teori host of quality, maka terdapat atribut teknis secara pemeringkat guna memprioritaskan arah kepentingan dari pengguna. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, hasil rekomendasi pada penelitian ini dapat digunakan oleh Garuda Indonesia Training Center sebagai pelaksana program GASE. Kemudian yang kedua yaitu PT Garuda Indonesia harus lebih memperhatikan isi materi dari sudut pandang penggunanya dan dapat disesuaikan dengan permintaan dimulai dari tingkat kepentingan yang tertinggi. Kemudian yang ketiga yaitu PT Garuda Indonesia dapat memprioritaskan atribut teknis yang memiliki nilai kepentingan dan memulainya dari yang paling besar. Kemudian yang keempat,
PT Garuda Indonesia harus memiliki prioritas dengan memperhatikan karakteristik atap yang memiliki korelasi paling kuat. Dan jika diterapkan dengan baik, maka akan berpengaruh kepada karakteristik yang lain. Kemudian yang kelima yaitu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengguna simulator masih memberikan nilai yang paling baik untuk program GASE dibandingkan kompetitor yang ada di Indonesia. Walaupun demikian, PT Garuda Indonesia harus melakukan pengembangan berupa perbaikan kualitas yang lebih menarik sesuai keinginan pengguna sehingga menjadi lebih kompetitif. Demikian presentasi penelitian tesis yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.